sapa dulu dong. Abang-abang musik ya Kak? Abang-abang musik yang selalu setia menemani kita. Iya. Ya. Coba Kak Uli dari sebelah kanan. Halo Bang Anto, apa kabar? Sekarang ketiga. Halo Bang Evan, selamat hari Minggu. Apa kabar Bang? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini udah tahun berapa Kak? Udah tahun 2022. Hari ke-20. 3. Tetap masih suasana tahun baru dong. Iya dong. Tapi tetap terus memuji Tuhan. Kita sapa dulu dong Adik-adik di rumah ya Kak. Ayo Kak Uli coba. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Tahun baru, hari baru harus tetap semangat. Malah tambah semangat ya. Iya. Puji Tuhan. Ayo kita nyanyi apa nih biar semangat adik-adik nih. Kita mau cek adik-adik gerak-gerak dulu. Wah, apa Karena kita? masih pagi kita nyanyi I love you Jesus. Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Saya. Semuanya bagi. Silakan ya. Yes. Semangat nih Kak. Berarti udah siap mau mulai? Ibadah kita. Tetap berdiri adik-adiknya. Iya dong Kak, Iya, kita mau kita- berdoa ya Kak. Mulai ibadah kita semuanya berdiri, lipat tangan. Kita siap mau menghadap Tuhan. Kita angkat pujian. Bapa, aku datang padamu. Bapa, aku datang padamu. Memberikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu hingga setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Ya, mari kita berdoa semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang maha kasih, terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan pada kami hari lepas hari. Sampai pada hari ini Tuhan masih sertai kami, masih beri kesehatan, serta berkat yang baru. Tuhan, sebentar kami akan mulai kebaktian kami, berkati kami satu persatu, supaya kami boleh mengikuti kebaktian kami dengan hikmat. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, amin. Amin. Adik-adik udah boleh duduk atau masih duduk? Boleh silakan duduk. Tapi tetap Semangat dong semangat nyanyinya. untuk Kebaktian 2022 tahun ataupun hari dengan semangat. Semangat. Dan terus memuji Tuhan pastinya Kak. nyanyi apa lagi Pak? Aduh, Kita karena lagi suasana ini ya Kak, tahun Masih baru, tahun baru. masih bersukaria nih Kak. tapi ngomong Kak Uli senang gak sih tahun baru ini? Ya seneng dong Senang Kak. ya, walaupun masih
dalam masa pandemi kita masih pakai masker, iya. tetap prokes, Oke. tetap bersuka. Iya. Sama kayak lagu kita ya Kak. Kita memuji Tuhan ya Kak. Iya. Kita nyanyi lagu apa Kak? Mari kita bersukaria, tepuk tangan ya. Ayo Bang. Tapi tetap sama hukum Taurat Tuhan. Kita bacain ya Kak ya. Sekarang yang berapa nih Kak? Untuk minggu ini dari hukum Taurat yang ke-7 dan 8. Ada berapa sih Kak? Ada 10 Kak. Ada 10. Tapi untuk minggu ini ada 2. Dan kita Bacakan. Kakak Uli yang ke-7, Kakak yang ke-8 ya. Oke, Kakak mulai duluan ya. Ya. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Ya, minggu ini kita diingatkan untuk mengasihi sesama kita. Tidak boleh Mencuri. ya. Ingat, banyak macamnya ya. Kalau mencuri ya Kak, bukan hanya ngambil barang. Iya, bisa nih Kak, kan sekarang lagi PJJ nih adik-adik. Iya. Nyontek. Nggak boleh juga Nggak Kak. boleh, atau enggak yang ngerjain ulangannya bukan dia. Nah, mamanya, boleh Iya, nggak boleh ya? nggak boleh tuh Kak. Tapi sih nggak mungkin anak sekolah minggu. Iya Karena dong. tiap hari mereka pasti Baca kitab Baca suci dan kitab. juga berdoa. yuk. Yuk Bang. Yuk. Sesuai dengan lagu kita tadi Kak, sekarang kita mau buka Alkitab kita. Sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah? Bagus. Dari mana Kak bacaan kitab kita? Dari Mazmur 29 ayat 11. Mazmur perjanjian apa yo? Ayo adik-adik. Hah? Baru? Hah? Udah pindah Kak emang? Iya. Oh lama. Oh, iya. Masih ada yang jawab yang benar yang lama ya. Jadi Mazmur adalah perjanjian Lama. Udah dapat semua? Udah Udah ya, Kak. Udah aja sama-sama ya dari ayatnya Kak. 1, 2, 3. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera.
Ya, ini hafalan juga kan ya? Iya betul Kak. Pasti udah pada hafal dong. Udah dong. Pasti hafal ya. Iya dong. Kita mau lihat videonya kan? Tapi tunggu dulu Kak. Apa lagi nih? Oh, nyanyi lagi. Siap, terus muji Tuhan. Lagu apa kita Kak? Kita mau nyanyi Yesus idolaku. Ini lagu lama ya. Siapa Iya. yang idolanya Tuhan Yesus? Saya. Semuanya nih Kak. Semuanya mantap berarti. Kita nyanyi sama-sama yuk. Pakai gerakan berarti semua harus Bangkit berdiri. berdiri ya. Nanti kalau dari lompat ya, kakak kita nggak bisa lompat soalnya. Dari satu tinggi. Tunggu temannya. Siapa hilang dan yang paling engkau suka dia hebat. Hanya Yesus saja yang kau jadi idolaku. Dia bukan hanya hebat, tapi dia sempurna dan nyata. Tepuk tangan Kak buat kita. Udah lompat-lompat muji Tuhan. Sekarang kita mau apa nih? Sesuai janji kita tadi Kak, kita mau muterin video ayat hafalan. Dari adik-adik ya. Tapi sebelumnya kita suruh adik-adik duduk dulu. Oh iya, silakan Boleh duduk adik-adik. Capek tadi lompat-lompat ya. Ya, kita mau lihat Video ayat hafalan. dari adik-adik sekolah minggu. Silakan. Silakan. Halo kakak-kakak sekolah minggu yang terkasih, nama saya Jordan Rafael Panjaitan dan nama saya Jayden Labana Boru Panjaitan. Kami akan membacakan ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 29 ayat 11 yang berbunyi, Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mazmur 29 ayat 11. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Hebat-hebat ya Kak. Kalau tahun baru pandemi tetap masih ngapalin hafalan. Masih pada semangat ya, Masih adik-adik. semangat, harus semangat, anak Tuhan tidak boleh kendor semangatnya ya. Kak. Ulang lagi yuk, hafalannya yuk, baju ke depan supaya ada lagi nih. Banyak tambah banyak yang kirim ya Kak. Benar. Yuk. Kita ulang sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 29 ayat 11.
Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, kan kayak ayat itu. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya dalam masa pandemi tetap kuat, tetap menghadapi, kita tetap diberkati tetap ya Kak, diberkati. meskipun dalam pandemi ini. Sekarang kan kasih tahu buat adik-adik yang lain juga kirim biar tambah banyak. Ya, adik-adik Caranya. yang mau kirim, minta tolong mama papanya untuk rekamin videonya. Terus kirim ke guru sekolah minggunya. Boleh yang dikenal atau ke guru kelas masing-masing. Ditunggu paling lambat hari Rabu jam 7 malam, Kak. Rabu 7 malam masih bisa dihafalinnya, kan pada pinter-pinter ngapalnya kan? Ya. Cepat apa? Sekarang Kita kita mau ngapain, Kak? mau mendengarkan firman Tuhan, jadi dipersiapkan hatinya, sikapnya yang bagus, sempurna, dan Alkitabnya juga disiapkan. Kita mengangkat pujian dulu ya Kak ya. Lagu apa, Kak? Mendengarkan. Saat ini saat indah untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo, Bang. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak dan selamat pagi semuanya. Firman Tuhan renungan pada minggu ini bagi kita tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal 6 yang dimulai dari bait ke-31 sampai ke bait 34. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang ada di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.
Demikian firman Tuhan. Banyak pergumulan, persoalan yang dihadapi manusia yang menimbulkan kekhawatiran dalam hidup manusia. Itu merupakan kewajaran sebagai manusia yang lemah. Namun walaupun manusia lemah dalam menghadapi segala apa yang terjadi yang merupakan pergumulan dalam hidupnya, ada yang menjadi penolong bagi dirinya, ada yang akan memberi kekuatan bagi dirinya, yaitu Tuhan Allah. Oleh karena itulah Yesus mengajarkan dalam khotbah di bukit ini bagaimana manusia yang mengkhawatirkan hidupnya, bagaimana manusia agar tetap percaya kepada Allah. Jangan hanya memikirkan hidupnya sendiri, tapi mengabaikan Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itulah, jika kita mengenal diri kita adalah yang lemah dan ada yang dapat menolong kita, maka kita harus datang dan mencari siapa yang menjadi dapat penolong kita. Anak-anak memang belum mengkhawatirkan akan hidupnya, karena masih ada bapaknya yang melindungi, ibunya yang melindungi. Mungkin yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan anak-anak adalah mata pelajarannya di sekolah. Kalau anak-anak tidak mengerjakan PR-nya, lalu gurunya marah nanti. Karena ketakutan akan kemarahan guru, lalu dia khawatir dan akhirnya tidak pergi sekolah. Atau karena tidak mengerjakan PR-nya dan tidak mengerti akan tugas-tugasnya, dia khawatir bertanya kepada orang tuanya akan marah kepada dirinya, lalu akhirnya mendiamkannya. Oleh karena itu kita mau diajak agar segala kekhawatiran kita harus serahkan kepada Tuhan, dan kita mau belajar dalam hidup kita dan mau dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Oleh karena itu, apa yang menjadi penyebab kekhawatiran yang ada pada firman ini dalam kehidupan manusia? Yang pertama, kita akan lihat bahwa manusia selalu mengutamakan hidup, padahal hidup itu adalah dari Tuhan Allah. Oleh karena itu, hidup itu bukan makanan dan minuman. Hidup itu lebih daripada makanan dan minuman dan pakaian. Kalau kita khawatir akan hidup kita dan kita menganggap bahwa hidup itu adalah hanya sekitar makan dan minum dan sandang, itu yang salah. Hidup jauh lebih penting, karena Tuhan menghadirkan kita di dunia ini dan memberi kehidupan kepada kita. Kita mau dipakai menjadi saksinya. Oleh karena itu, kehidupan itu lebih penting daripada makanan, minuman, dan sandang atau pakaian. Tapi yang lebih penting hidupnya. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa menjadi hidup? Kita hidup karena Tuhan Allah. Tuhanlah sebagai sumber hidup kita. Kenapa Tuhan menjadi sumber hidup kita? Karena tidak ada yang bisa kita katakan dalam hidup ini yang menjadi sumber hidup kita jika bukan Tuhan. Andaikan kita mengerjakan sesuatu pekerjaan supaya pekerjaan itu berhasil, tidak serta-merta dengan Tuhan itu tidak akan berhasil. Tapi kalau dengan Tuhan kita mengerjakan pekerjaan itu akan berhasil dan akan membawa buah yang akan kita petik dalam hidup kita. Dan yang kedua mau kita lihat di sini,
Sedangkan burung semuanya diberi Tuhan kebutuhannya. Burung tidak pernah bekerja. Tuhan butuhi kebutuhan daripada burung-burung yang ada di udara. Apalagi manusia, hidup manusia itu penting dalam Tuhan karena dipakai oleh Tuhan menjadi saksinya. Burung bagaimana? Jauh lebih penting manusia dari burung. Oleh karena itu tidak perlu kita khawatir karena burung-burung pun diberi Tuhan makanan dan minumannya. Dan yang ketiga, kita harus ingat, kekhawatiran tidak akan menghasilkan apa-apa. Selain kita jatuh ke dalam kesesatan akibat kekhawatiran, itu tidak akan ada hasilnya kalaupun kita khawatir dalam hidup. Karena dengan khawatir kita tidak akan bisa mengerjakan dengan baik. Karena dengan khawatir kita akan tidak tenang untuk bisa berpikir bagaimana yang baik. Oleh karena itu tidak perlu kita khawatir dalam hidup ini. Karena Tuhan ada yang akan menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Kita lihat Tuhan juga mendandani ciptaannya. Artinya Tuhan tidak pernah membiarkan semua ciptaannya akan mati begitu saja, tapi Tuhan memberi kehidupan kepada ciptaannya. Karena itu hidup itu penting, tidak lebih penting makanan dan minuman, tapi jauh lebih penting hidup, karena Tuhan akan memakai kita menjadi alatnya di tengah-tengah dunia ini. Dan juga kekhawatiran itu adalah karena ketidakpercayaan terhadap Tuhan, sehingga khawatir akan makanan dan minuman. Sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Allah, kita tidak tahu bagaimana seperti seorang penabur yang pergi menaburkan benih. Dia tidak tahu proses pertumbuhan daripada benih tersebut, tapi benih itu berhasil tumbuh dan menghasilkan buah. Itu bukan dikerjakan oleh penaburnya, tapi ada Tuhan yang memberikan berkatnya lewat apa yang dikerjakannya. Demikian juga hidup kita. Kita senantiasa bila percaya kepada Tuhan Allah, apapun dan bagaimanapun sulitnya dan bagaimanapun saat-saat kritis yang kita hadapi, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengadakan yang terbaik. Tuhan akan membuat kita bisa bersukacita dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan bahwa Bapa yang di sorga tahu akan kebutuhan kita. Kita sangat membutuhkan sesuatu dalam hidup ini, tapi belum tentu itu yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Tapi jauh lebih tahu Tuhan akan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Dan disinilah kadang-kadang kita putus asa, kadang-kadang kita menjadi sesat, berkata dalam hidup kita seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan kita, padahal Tuhan peduli dengan kita. Tapi kita hanya memaksa dalam hidup kita bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki, itulah yang akan diberi Tuhan, diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal jauh lebih tahu Tuhan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Oleh karena itu serahkan kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan agar Tuhan bisa dan memberikan sesuai dengan kehendaknya apa yang kita kehendaki. Dan kalaupun yang diberi Tuhan itu jawaban dari doa yang kita minta kepada Tuhan berbeda dengan yang kita minta, itu bukan berkata Tuhan tidak peduli dengan kita, tapi Tuhan jauh lebih mengetahui apa yang perlu dalam hidup kita. Allah juga turut serta mengangkat beban kita dalam menjalani hidup yang begitu berat, apalagi di situasi yang kita hadapi sekarang. Kita menghadapi pandemi COVID-19, kita tidak bisa belajar secara tatap muka, kita hanya belajar secara online. Tapi kita percaya dalam situasi tersebut
kita tetap percayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan ikut serta mengangkat beban kita sebagai anak-anak yang menginginkan kita menjadi orang-orang pintar. Kalau Tuhan memberi hikmat kepada kita, kita pasti bisa. Kita akan disertai Tuhan menjalani beban yang begitu berat. Kita akan disertai Tuhan untuk bisa melampaui situasi yang kita hadapi saat ini. Oleh karena itu tidak perlu khawatir kita akan hidup kita. Tuhan memberi jaminan kehidupan kepada kita. Dan tidak usah khawatirkan akan hari esok dalam hidup. Hari besok belum tentu akan kita bisa lepas dari segala pergumulan. Dan dikatakan hari esok juga memiliki kesusahannya sendiri. Hari besok juga akan mendapatkan kesusahan kita, dan lusa juga akan mendapatkan kesusahan kita. Oleh karena itu hari ini kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan hari ini kita minta kepada Tuhan akan kebutuhan kita, maka Tuhan memberi kepada kita. Oleh karena itu jangan khawatirkan akan hari esok bagi hidupmu, tapi serahkan kepada Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur. Pemazmur berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan supaya Tuhan mengaturnya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengetahui segala apa yang kami inginkan, butuhkan dalam hidup ini. Saat ini Bapa, jauhkanlah kami dari kekhawatiran yang kami hadapi sekarang, pandemi COVID-19, yang membuat hidup kami bisa menjadi susah. Tapi kami percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, mengangkat beban kami di dalam kesusahan kami. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah senantiasa menyertai kami. Demikian juga anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Jatinegara ini Bapa. Engkau juga mengajari mereka, memberi hikmat kepada mereka, sekalipun mereka tidak dapat belajar secara tatap muka karena situasi pandemi. Tapi kami percaya Tuhan akan memberi jalan bagi mereka untuk bisa berhikmat dan pintar, dan juga untuk menjadi generasi penerus di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa kami serta gereja. Bapa, Engkau memberkati pekerjaan daripada orang tua anak-anak sekolah minggu gereja, supaya melalui berkat yang Tuhan berikan kepada orang tuanya, tersalur berkat kepada anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, jika di antara anak-anak-Mu ada yang berulang tahun, sukacita yang daripada-Mu lah berikan kepada mereka, supaya mereka bersuka cita Bapa. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan ya hari ini, dan sekarang kita mau memberikan yang Terbaik buat Tuhan Yesus. berikan persembahan. Iya. Cara-caranya Kak Uli? Caranya, karena kan masih pandemi nih Kak. Adik-adik bisa serahin persembahannya ke mama atau papa. Nanti mama dan papa yang akan setor ke gereja Kak. Yang canggih? Transfer. Rekeningnya ada di warta Jemaat. ya. Dipersiapkan, kita mau pujian apa Kak? Kita mau nyanyi Betapa Hatiku. Betapa. Ayo Bang. Betapa
Marilah kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita udah selesai. Sudah Kak. selesai, tapi minggu depan tetap ada. Ada pengumuman kan, Kak? Kakak dan abang mengingatkan adik-adik buat tetap rajin berdoa dan sampai di rumah. Terus Apalagi? baca Alkitab, dengar-dengaran papa mama, dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa kembali lagi bertemu dan beribadah langsung di gereja. Udah kangen belum? Udah dong ya. Jadi sampai di sini untuk ibadah hari ini, sampai ketemu minggu depan. Kita musik bang, ada pujian nggak? Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah.
Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar. Apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.